Ketika kita melihat timeline sebagaimana cerita di atas, maka Anda sebut dengan apa fenomena tersebut? Anda sebut dengan apa fenomena dengan timeline sebagaimana berikut ini? Yang pertama, ceritanya ada orang yang sering menyakiti orang lain. Dia sering berbuat jahat, termasuk kepada Anda. Yang kedua, sebelumnya kondisinya itu sehat walafiat, namun perbuatannya memang menyakiti diri Anda. Yang ketiga, Anda sempat memberikan perintah atau afirmasi kepada kodam agar memberinya pelajaran karena telah menyakiti diri Anda. Dan yang keempat, tiba-tiba esok harinya ada laporan bahwa orang tersebut terkena serangan jantung secara mendadak. Ketika kita melihat timeline sebagaimana cerita di atas, maka Anda sebut dengan apa fenomena tersebut? Apakah suatu kebetulan belaka? Namun jika kebetulan, kenapa kok sering terjadi? Aneh, tapi nyata. Dan benar-benar ada bukti kejadiannya. Itulah magic. Perhatikan screenshot percakapan berikut ini. Jadi klien menceritakan bahwa ada salah satu pimpinannya yang memang terkenal jahat, namun tidak pernah mengusik dirinya. Yang diusik itu adalah teman-teman kantornya. Hingga pada suatu ketika pimpinan yang jahat ini mengusik ketenangan klien Mbak Wira. Habis itu saya rapal Mbah ACS sebanyak 41 kali. ACS itu adalah Aji Coroko Sungsang plus salah satu ajian proteksi. Besok pagi waktu meeting terdengar kabar bahwa bapak dari salah satu pimpinan itu masuk ICU karena terkena serangan jantung mendadak. Bukan kebetulan juga, karena dia ini adalah salah satu pimpinan yang kelihatannya itu baik, tapi sebetulnya jahatnya luar biasa kepada karyawan. Mbak Wira menjawab, ngeri ya main di sana itu. Karena ini sudah di tingkat manajerial. Jadi benar-benar kalau kosongan ya bisa bablas. Dijawab. Ya kalau bablas kan resikonya dia Mbak. Lagian siapa suruh gangguin macan tidur. Saya aslinya kan udah fokus bertahan saja di pekerjaan ini, udah gak ganggu siapa-siapa. Saya udah fokus bertahan sambil mencari pekerjaan baru. Nah, sehingga saya gak fokus dengan pimpinan yang jahat ini. Nah kok orang udah tenang-tenang dan damai, tidak ada masalah malah diusili. Nah udah, nah, mumpung ada momen, mumpung ada kesempatan, mumpung ada peristiwa, ya dicoba ilmunya, akhirnya bablas beneran serangan jantung mendadak. Jadi ini sesuai ya dengan apa yang Mbak Wira sampaikan sebelumnya bahwa akhir-akhir ini karma itu cepat dibalasnya. Entah kenapa Mbak Wira juga nggak paham. Tapi sungguh karma itu cepat dibalasnya. Perbuatan baik ya mendapatkan karma yang baik, sementara perbuatan buruk yang mendapatkan karma yang buruk. Itulah mengapa Mbak Wira selalu sampaikan kepada Anda semua bahwa mari kerja yang baik. Dagang yang jujur. Kalau nggak bisa bilang nggak bisa. Kalau bisa bilanglah bisa. Jangan menjual harapan palsu kepada orang lain. Sampaikan apa adanya. Karena sekali lagi wajibnya manusia itu adalah berusaha dan berusaha. Jangan overclaim. Ini Mbak Wira sampaikan kepada siapapun dengan profesi apapun. Termasuk kepada teman-teman Mbak Wira yang ketika dipercaya kemudian berkhianat. Mbak Wira punya banyak usaha. Oleh karenanya peluang bersinggungan dengan rekan usaha itu juga makin besar. Kalau Anda adalah seorang karyawan, maka Anda tidak punya peluang atau potensi tertipu usaha.
Kalau Anda punya 1 atau 2 usaha, maka Anda akan memiliki peluang 1 kali atau 2 kali tertipu usaha. Namun kalau Anda punya 10 usaha, maka Anda memiliki peluang 10 kali lebih besar dibanding orang lain yang tidak punya usaha sebanyak itu. Logika ya. Itulah kenapa Mbah Wira sampaikan, sepandai-pandainya Mbah Wira, tetap ada lengahnya, tetap ada luputnya. Dan lengah atau luput itulah yang kemudian dimanfaatkan oleh orang yang berkedok teman yang udah dipercaya untuk berkhianat dan mengambil kesempatan dari belakang. Ingat, kejahatan itu terjadi bukan hanya karena ada niat pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah, waspadalah.